Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali menjumpai Sobat Rehat di hari ini dengan segala kasih dan berkat Tuhan yang melimpahi kehidupan kita. Jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Kamis 6 Februari 2025. Sobat Rehat, dengan hati yang bersyukur kita sambut firman Tuhan yang menyapa di hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Allah yang senantiasa hadir, menyapa dan memberikan kekuatan bagi kami melalui sapaan firman Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 31. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Tema rehat di hari ini, kuasa transformasi Kristus. Sobat Rehat, pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang begitu jahat hingga tidak ada yang percaya saat ia berkata bahwa dirinya telah berubah? Mungkin kita merasa mustahil mengampuni seseorang dengan masa lalu yang begitu kelam. Seperti itulah reaksi murid-murid di Yerusalem saat melihat Saulus. Bayangkan saja, mereka tahu siapa Saulus, penganiaya jemaat yang kejam dan tidak kenal mengampuni. Namun sekarang tiba-tiba dia datang dan berkata ingin bergabung sebagai saudara seiman. Kisah ini tentang kuasa transformasi yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Saulus menjadi Paulus adalah salah satu bukti terbesar dari kuasa Kristus yang mengubah hidup. Dari seorang penganiaya yang penuh kebencian, Saulus berbalik menjadi seorang pemberita Injil yang penuh kasih dan keberanian. Dalam dunia kita, banyak orang yang merasa bahwa mereka terlalu jauh dari kasih Tuhan karena dosa dan masa lalu mereka. Masyarakat kita seringkali meragukan perubahan yang dialami seseorang. Kita cenderung menilai orang berdasarkan masa lalunya, bukan melihat potensi perubahan yang bisa terjadi karena perjumpaan dengan Kristus. Namun, seperti halnya Saulus yang diterima oleh Barnabas dan kemudian menjadi Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa, begitu juga Tuhan mampu mengubah hidup siapa saja yang bertemu dengannya. Transformasi yang dilakukan oleh Kristus tidak mengenal batas dan tidak tergantung pada masa lalu seseorang, tetapi pada kuasa kasih dan anugerahnya. Sama seperti transformasi Saulus menjadi kesaksian yang kuat bagi jemaat dan menjadi alat pertumbuhan gereja, demikian pula kesaksian hidup kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain mengenal Kristus. Sobat Rehat, jangan malu membagikan kisah bagaimana Tuhan mengubah hidup Anda. Karena itulah bukti kuasa transformasi Kristus yang nyata. Marilah kita membuka hati dan mengizinkan Tuhan mengubah kita sepenuhnya, sehingga hidup kita menjadi saksi dari kasih dan kuasa Kristus yang luar biasa. Amin.
Mari berdoa. Bapa di sorga, bersyukur atas firman di hari ini yang boleh menjadi bahagian kami. Kami boleh dituntun dan dikuatkan bahwa bersama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup mentransformasi kehidupan kami, kehidupan siapa saja yang Tuhan mau rubah untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hati Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntun dan peliharakan setiap anak-anak Tuhan dalam pelbagai karya kerja dan pelayanan. Yang bersyukur, yang bergumul, yang berduka, Tuhan hadir menyatakan kuasa, kasih, dan berkat-Mu. Bapa di sorga, terpujilah Engkau segala dosa keterbatasan kami. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.